Gereja Setan sebuah organisasi yang penuh kontroversi, seringkali diselimuti misteri dan salah kaprah. Nah, apakah ini benar-benar tentang pemujaan iblis atau ada tujuan yang jauh lebih dalam di balik namanya yang menggetarkan hati? Nah, mari teman-teman kita ungkap kebenarannya bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik di channel Angga Official. Disclaimer teman-teman, sebelum kita jauh ke dalam membahasnya, perlu kita ketahui bahwa ajaran di organisasi ini sangat tidak baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya akan memaparkannya dan saya harap teman-teman tidak mengikuti jejak dari organisasi ini. Dan juga di video kali ini tidak ada namanya mendiskriminasi agama atau kepercayaan kita. Saya hanya memaparkan apa yang tidak boleh kita ikuti dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar. Ya, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Gereja Setan didirikan pada tanggal 30 April 1966 oleh Anton Szandor LaVey di San Francisco, California, Amerika Serikat. Jadi dia berasal dari Amerika Serikat, teman-teman. Nah, hari pendiriannya sengaja dipilih bertepatan dengan Walpurgisnacht, sebuah malam dalam tradisi pagan yang diyakini memiliki kaitannya dengan kekuatan gaib. Nah, gereja ini muncul di tengah masyarakat yang saat itu masih kental dengan nilai-nilai religius tradisional mereka, sehingga memicu banyak kontroversi dan salah pengertian. Nah, banyak yang mengira bahwa gereja setan adalah kelompok pemujaan iblis yang melakukan ritual gelap dan memuja entitas jahat, tetapi pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Ya, itu pemahaman menurut gereja setan. Perlu saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman, semua pandangan ini yang saya akan paparkan adalah pandangan dari gereja setan, bukan pandangan dari orang-orang luar. Jadi mereka akan mendukung dirinya bahwa mereka benar melalui pandangan-pandangan yang saya akan sampaikan ini. Nah, apa itu satanisme modern? Nah, dulu teman-teman perlu kita ketahui juga bahwa dulu ada juga satanisme zaman dulu, yaitu pemujaan kepada Lucifer atau identitas utama mereka untuk mereka puja yaitu Lucifer. Tapi ada beberapa pandangan baru yang dijabarkan LaVey ini, yaitu satanisme modern. Nah, satanisme modern ini sebagaimana diajarkan oleh LaVey bukanlah tentang penyembahan setan dalam arti literal mereka. Dalam The Satanic Bible atau Alkitab mereka itu sebuah karya seminal yang diterbitkan pada tahun 1969, LaVey menjelaskan bahwa satanisme adalah filosofi yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam alam semesta. Ini yang memberikan perbedaan teman-teman, satanisme zaman dulu dan satanisme modern. Satanisme dulu katanya memberikan penawaran bahwa pemujaan utama kita itu setan atau Lucifer. Tapi satanisme modern ini yaitu pusat utamanya yaitu manusia sebagai pusat alam semesta. Ini yang membedakan. Tapi perlu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah ajaran sesat dan tidak perlu kita ikuti ajaran ini, teman-teman. Ya, dan satanisme modern juga mengajarkan bahwa setiap individu adalah dewa bagi dirinya sendiri, dan kebahagiaan, kekuatan, serta kebebasan pribadi adalah tujuan utama dalam kehidupan mereka. Nah, ada beberapa prinsip utama satanisme modern yang saya dapatkan dari beberapa sumber teman-teman, yaitu yang pertama, individualisme dan kebebasan pribadi. Nah, satanisme menekankan pentingnya kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan hidup sesuai dengan keinginan pribadi mereka, tanpa terikat oleh norma-norma religius atau sosial yang dianggap membatasi diri. Nah, setiap individu diberikan kebebasan penuh untuk menunjukkan jalan hidupnya, selama tidak melanggar hak orang lain atau menyakiti orang lain secara langsung. Kemudian yang kedua, kekuatan diri dan tanggung jawab pribadi. Nah, dalam ajaran satanisme modern, manusia dianggap bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tidak ada doa kepada entitas supernatural atau mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, karena mereka percaya bahwa manusia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mengatasi tantangan hidup di dunia ini. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu kepuasan hidup dan pemenuhan diri.
Nah, satanisme mendorong kepenuhan hasrat dan kebutuhan duniawi sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan mereka. Nah, hal ini termasuk menikmati kesenangan tanpa rasa bersalah gitu. Nah, selama tidak menyakiti orang lain secara langsung. Nah, hal ini yang ajaran sesat ini yang perlu kita hindari, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu realisme dan penolakan terhadap dogma agama tradisional. Filosofi ini menolak kepercayaan akan surga, neraka, atau entitas supranatural, atau menolak adanya keberadaan Tuhan. Nah, satanisme menganggap semua konsep tersebut sebagai alat kontrol sosial yang diciptakan oleh agama tradisional. Nah, simbol dan ritual satanisme pun, simbol utama yang sering dikaitkan dengan gereja setan adalah pentagram terbalik dengan kepala kambing atau orang biasa sebut Baphomet di dalamnya. Nah, simbol ini bukan digunakan untuk memuja setan menurut gereja setan, tapi menurut saya namanya gereja setan aliran sesat, hal yang tidak baik, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga melainkan sebagai representasi simbolis dari kekuatan, kebebasan, dan keduniawian. Nah, ritual dalam gereja setan lebih bersifat teatrikal dan simbolis menurut mereka, bertujuan untuk memperdayakan individu secara emosional dan psikologis. Nah, ritual-ritual ini seringkali digunakan untuk menyalurkan emosi negatif mereka, seperti kemarahan atau frustasi, dan bukan untuk menyembah setan atau entitas supernatural lainnya menurut gereja setan, untuk membenarkan diri mereka bahwa agama yang mereka anut ini, agama yang mereka buat itu agama yang baik dan benar dan bisa diterima di dunia. Dan pada dasarnya agama itu aliran sesat, teman-teman, perlu kita catat. Kontroversi dan pengaruh sejak didirikannya, gereja setan telah menjadi subjek kontroversi terutama di kalangan masyarakat yang beragama. Banyak yang menganggap organisasi ini sebagai ancaman moral, meskipun anggotanya menekankan bahwa satanisme modern adalah filosofi yang damai dan tidak mendorong tindakan kriminal atau destruktif. Nah, meskipun demikian, gereja setan telah mempengaruhi budaya populer termasuk musik, film, dan seni dengan menentang norma-norma tradisional dan memberikan alternatif pandangan tentang moralitas dan kehidupan dengan memahami prinsip-prinsip ini. Jelas bahwa satanisme modern yang diajarkan oleh gereja setan berbeda jauh dari stereotip yang sering dilekatkan. Nah, filosofi ini dalam refleksi dari nilai-nilai humanisme radikal meskipun dengan pendekatan yang kontroversial dan provokatif, yang saya sudah bahas di video-video sebelumnya tentang gereja setan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nonton juga. Nah, jangan salah mengartikan, teman-teman. Nah, ritual yang dilakukan oleh gereja setan memang seringkali tampak menyeramkan bagi mereka yang melihat dari luar. Tapi menurut mereka yang memiliki kepercayaan atau menganut tentang gereja setan ini, bahwa pencahayaan temaram, lilin hitam, jubah gelap, mantra yang terdengar asing, serta penggunaan simbol seperti pentagram dan kepala kambing atau Baphomet diberikan kesan misterius, teman-teman, menurut mereka. Namun, di balik kesan menyeramkannya itu, ritual-ritual ini lebih banyak mengandung unsur simbolisme daripada praktik supranatural. Adapun juga makna di balik ritual mereka. Dalam ritual dalam gereja setan ini tidak dirancang untuk memanggil iblis atau entitas gaib lainnya. Itu menurut pembelaan mereka. Nah, melainkan sebagai ekspresi simbol untuk menegaskan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, beberapa unsur penting dalam ritual ini yaitu yang pertama, lilin hitam. Nah, lilin hitam sering digunakan sebagai simbol kekuatan dan pemberontakan terhadap dogma agama tradisional. Kalau saya berbicara tentang agama tradisional, teman-teman, mungkin teman-teman sudah paham ya. Agama tradisional itu seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, kemudian Katolik, dan lain-lainnya. Nah, warna hitam dianggap mewakili keduniawian, keberanian untuk berbeda, dan penghormatan terhadap kekuatan alam. Jadi mereka tidak mengatakan kekuatan goib ya, teman-teman, tapi kekuatan alam. Kemudian yang kedua, mantra. Mantra yang digunakan seringkali berasal dari berbagai bahasa kuno, termasuk Latin. Nah, tetapi mereka tidak memaksudkannya untuk memiliki kekuatan gaib. Sebaliknya, mantra-mantra ini berfungsi untuk menciptakan suasana sakral dan memberdayakan peserta secara psikologis mereka. Kemudian yang ketiga, simbol Baphomet dan pentagram terbalik. Baphomet dengan pentagram terbalik adalah simbol yang paling terkenal dari satanisme modern. Nah, simbol ini mewakili pemberontakan terhadap nilai-nilai konvensional
penekanan pada keduniawian, dan penghormatan terhadap kekuatan alam serta diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu teatrikalitas. Nah, ritual-ritual mereka seringkali melibatkan elemen teatrikal yang menciptakan pengalaman emosional yang mendalam. Nah, hal ini membuat peserta untuk menyalurkan emosi mereka seperti kemarahan, frustasi, atau bahkan kebahagiaan, sehingga memberikan efek psikologis yang melegakan menurut mereka. Nah, adapun tujuan utama dari ritual ini adalah untuk menciptakan ruang bagi para pengikutnya untuk merayakan kebebasan individu, kekuatan diri, dan penolakan terhadap dogma yang dianggap mengekang menurut mereka. Ritual-ritual ini juga dirancang untuk membantu peserta mengatasi tekanan emosional, menegaskan keyakinan mereka, dan merasa diberdayakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemberontakan terhadap norma tradisional juga. Nah, gereja setan didirikan dengan misi yang jelas, yaitu menentang dogma tradisional dan menawarkan alternatif bagi mereka yang merasa terkekang oleh sistem kepercayaan mainstream. Nah, filosofi ini lahir sebagai respon terhadap agama-agama tradisional yang dianggap membatasi kebebasan individu dan seringkali menciptakan rasa bersalah atau hasrat alami manusia. Nah, dengan menawarkan sistem kepercayaan yang berbeda, gereja setan memberikan ruang bagi mereka yang ingin menjalani hidup tanpa rasa takut atau akan hukuman ilahi atau norma sosial yang kaku. Ini bukan tentang menentang agama tertentu secara spesifik, tetapi lebih kepada penolakan konsep bahwa manusia harus tunduk kepada otoritas supranatural untuk menemukan makna hidup mereka. Nah, jika agama lain memfokuskan pada pengorbanan, satanisme modern menekankan hedonisme dan kepuasan diri atau foya-foya. Nah, jika agama lain berbicara tentang kasih sayang universal, mereka justru menekankan balas dendam atau kekuatan individu. Yang ini tidak bagusnya, teman-temannya. Dan semua ajaran gereja setan tidak ada bagusnya. Dan meskipun dianggap kontroversial juga, jumlah pengikutnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Mulai dari Amerika Serikat sampai masuk ke Indonesia. Banyak yang merasa ajaran ini lebih relevan di dunia modern ini. Tapi tunggu dulu, gereja setan juga tak lepas dari kontroversi, teman-teman. Banyak tuduhan yang mengatakan mereka terlibat dalam ritual yang mengerikan, bahkan pengorbanan manusia. Tetapi hingga saat ini belum ada bukti nyata yang mendukung klaim tersebut, hanya dari mulut ke mulut. Nah, menurut para anggota, tuduhan ini hanyalah upaya dominasi dari pihak yang tidak memahami filosofi mereka. Nah, mereka bersikeras bahwa gereja setan hanyalah agama untuk mereka yang mencintai kebebasan berpikir. Itu menurut mereka. Ya, jadi apakah gereja setan adalah ancaman atau sekedar sebuah gerakan filosofi untuk menentang status quo? Nah, kebenarannya mungkin tidak seseram yang kita kira, teman-teman. Tetapi tetap saja organisasi ini memicu rasa penasaran dan ketakutan di hati banyak orang. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah tujuan gereja setan sesuai dengan yang mereka klaim ini, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu semua? Nah, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.